Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Ngaji Embongan. Kajian kita hari ini, kemarin pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Jombang telah mendeklarasikan satu gerakan yang cukup bagus, yaitu gerakan bahagia bersama tetangga. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap, kita ikuti dulu cuplikan ketika Ibu Bupati mendeklarasikan gerakan tersebut. Masifnya penyebaran virus COVID-19 atau Corona di Indonesia membangkitkan kepedulian pemerintah Kabupaten Jombang serta masyarakat secara mandiri dan serentak bergerak membantu warga yang terdampak, yaitu dengan gerakan bahagia bersama tetangga. Gerakan bahagia bersama tetangga ini dideklarasikan oleh Bupati Jombang, Haja Munjidah Wahab pada hari Selasa 21 April di Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang. Bupati Jombang mengungkapkan, gerakan bahagia bersama tetangga sengaja dideklarasikan karena akan dilangsungkan selama bulan Ramadan dengan basis utama adalah di masjid dan musola. Sehingga gerakan ini sekaligus untuk memakmurkan masjid atau musola kepada masyarakat, tidak semata untuk beribadah melainkan beragam aksi sosial. Gerakan bahagia bersama tetangga secara resmi saya akan dimulai. Nah, pemirsa, gerakan bahagia bersama tetangga ini intinya adalah kita berbagi, walaupun itu hanya berbagi makanan sahur maupun berbuka puasa. Intinya adalah yang mampu membantu saudara-saudara kita, tetangga kita yang kurang mampu. Nah, inilah yang akan kita kaji hari ini mengenai sedekah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Khairil Anam. Silakan Pak Ustadz. Jadi apa yang telah diprogramkan oleh Ibu Bupati Jombang ini sungguh sangat luar biasa. Karena ini sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar. Jadi sahabat Abu Dzar itu diperintah oleh Rasulullah, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Wahai Abu Dzar, kalau kamu memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Tujuannya apa? Wa ta'ahad jironaka, maka bagi-bagikanlah kuah itu kepada tetangga-tetanggamu. Jadi ini programnya Ibu Bupati sudah sejalan, cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita ini membantu orang-orang yang tidak mampu, yang terdampak virus Corona ini, COVID-19 ini. Nah, ini adalah ibadah sosial yang mestinya harus terus kita jalankan. Karena begini, bisa jadi ibadah sosial itu nilainya malah melebihi ibadah ritual. Ada satu kisah, Imam Ibnul Mubarak itu ketika selesai melakukan tawaf wada, beliau itu duduk sambil bersandaran di Hijir Ismail. Akhirnya beliau itu ketiduran. Ketika ketiduran, beliau itu mimpi ada dua malaikat itu yang sedang bercakap-cakap. Malaikat yang satu bertanya, yang melakukan ibadah haji ini jumlahnya berapa? Ada 600.000 orang, tapi dari 600.000 itu tidak ada yang mabrur. Yang mabrur hanya satu, itu pun orangnya tidak datang ke sini. Orangnya di rumah. Namanya Abdullah Al-Muwafaq. Pekerjaannya tukang sol sepatu, rumahnya di daerah Damaskus, Syria. Ketika itu juga dia langsung terbangun. Dia kaget lewat mimpinya itu. Masa orang sebanyak ini tidak ada yang mabrur? Penasaran Ibnul Mubarak ini. Akhirnya berangkat ke Syria. Dicari orang yang namanya Abdullah ini, ditanya ke sana kemari, singkat cerita ketemu. Betul ada orang namanya Abdullah Al-Muwafaq. Pekerjaannya tukang sol sepatu, persis plek dengan mimpinya. Akhirnya ditanya, Abdullah Al-Muwafaq, saya mimpi itu, malaikat kok ceritanya dari 600.000 orang yang haji itu tidak ada yang mabrur. Yang mabrur itu hanya satu, itu pun orangnya tidak berangkat ke sini, ya sampeyan ini. Nah, saya ini penasaran, sampeyan ini apa ada hubungannya, sangkut pautnya dengan ibadah haji. Akhirnya dia cerita, betul Ibnul Mubarak, saya ini sudah lama kepingin berangkat haji, sampai saya ini nabung selama 30 tahun itu saya nabung dapat uang 300 dirham. 300 dirham inilah yang akan saya gunakan untuk berangkat haji. 1 minggu menjelang saya berangkat, saya ini mencium bau masakan yang enaknya luar biasa dari tetangga sebelah.
Saya ini penasaran, ini masakan apa? Kok saya belum pernah mencium bau masakan yang enaknya seperti ini. Saya datangi tetangga itu. Kemudian saya tanya, Bu, sampean ini masak apa? Kok baunya enak sekali? Bu, ya saya ini dikasih sedikit saja, biar saya tahu ini masakan apa. Ternyata apa jawabannya sang ibu ini? Mohon maaf Abdullah Al-Mu'affad, masakan ini halal bagi saya, tapi ini haram bagi jenengan. Loh, kok bisa? Iya, wong yang saya masak ini bangkainya khimar. Loh, emangnya kenapa kok khimar bangkainya khimar kok dimasak? Bagaimana tidak, wahai Abdullah Al-Mu'affad? Saya dengan anak-anak saya ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan apa-apa. Anak saya itu tiap hari nangis. Baru hari ini itu diam tahu kalau saya ini masak. Padahal yang saya masak ini bangkai. Masya Allah, Abdullah Al-Mu'affad itu nggak mentala. Nggak mentala itu apa ya? Nggak mentolo. Nggak tega. Melihat tetangganya 3 hari 3 malam nggak makan. Ini luar biasa ini, Masya Allah. 3 hari 3 malam nggak makan. Akhirnya saat itu juga Abdullah Al-Mu'affad itu pulang. Kemudian kembali lagi. Ternyata pulang itu ngambil uang 300 dirham. Terus bilang ke ibu ini, Bu, ini ada uang 300 dirham. Sudah ini dipakai makan ibu sama anak-anaknya. Abdullah Al-Mu'affad rela tidak berangkat haji demi tetangga yang tidak makan 3 hari. Nah, mestinya ini yang jadi kita contoh. Dengan memberi makan tetangganya yang kelaparan 3 hari, dia merelakan tidak berangkat haji. Dia sudah dicatat oleh Allah mendapat predikat haji yang mabrur, walaupun dia tidak berangkat ke sana. Ini artinya apa? Ibadah sosial itu jangan disepelekan. Ya, kita membantu tetangga, memberi tetangga, walaupun ngasih makan 1 piring, 1 bungkus, bisa jadi ini nilainya mengalahkan ibadah-ibadah ritual. Oleh karena itu, ibadah sosial ini tidak boleh disepelekan ya, karena ini luar biasa nilainya. Sekali lagi nilainya melebihi ibadah ritual. Saya kira itu, Mas Jody. Nah, pemirsa Ngaji Embongan, itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Anam. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Tadi sudah diingatkan, jangan lupa untuk selalu berbagi dengan tetangga, apalagi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita ada yang kurang mampu. Apalagi ini mau bulan Ramadan. Baik, terima kasih. Ikuti terus Ngaji Embongan yang disiarkan Jombang Channel. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.